Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ria Anggriani dari Manajemen 18B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja praktek selama di PT CGS Indonesia dengan judul Efektivitas dan Efisiensi Kontrol Piutang menggunakan Sistem ODO pada PT CGS Indonesia. Alasan saya memilih judul mengenai efektivitas dan efisiensi kontrol piutang menggunakan sistem ODO karena pengelolaan manajemen berbasis sistem komputer hal yang baru dan menambah pengetahuan. Pada era digital atau era 4.0, kita dituntut untuk menggunakan software dan hardware dengan sebaik mungkin. PT CGS Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa, tetapi bisa disebut juga dengan manufaktur, memproduksi spare part roda 2 dan roda 4. PT CGS Indonesia lebih fokus ke proses paintingnya karena proses itulah yang menghasilkan laba lebih banyak dibandingkan proses lainnya. Dan berikut profil perusahaan. Nama perusahaan PT CGS Indonesia, tanggal berdirinya yaitu tanggal 5 Maret 2013 yang beralamat di Jalan Raya Pasirandu, RT 001, RW 001, Desa Jaya Sampurna, Cibarusa, Serang Baru, Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Jenis perusahaannya yaitu manufaktur, jumlah karyawannya sekitar 360 karyawan dan produksi spare part kendaraan roda 2 dan roda 4. Lanjut pada sejarah perusahaan PT CGS Indonesia. Pada tahun 2015, PT CGS Indonesia adalah perusahaan joint venture lokal dan asing. Pada tahun 2017, PT CGS Indonesia sudah 100% menjadi perusahaan lokal. Kami mengkhususkan diri dalam electrodeposition painting atau EDP dan spray painting untuk industri otomotif roda 4 dan roda 2. Lanjut pada visi misi perusahaan. Visi perusahaan yaitu keamanan, jaminan kualitas kinerja, integritas yang dapat diandalkan. Misinya yaitu memberikan kualitas jasa pelapisan yang terbaik untuk mendukung bisnis perusahaan berkembang lebih cepat bersama. Piutang timbul apabila perusahaan melakukan penjualan barang atau jasa secara kredit kepada pihak lain. Piutang merupakan tagihan si penjual kepada si pembeli sebesar nilai transaksi penjualan. Dengan demikian, piutang pada hakikatnya merupakan hak untuk menerima sejumlah uang di waktu yang akan datang yang timbul dari transaksi pada saat ini. Berikut tujuan dan metode. Tujuannya yaitu dalam pelaksanaan praktek kerja adalah untuk mengetahui apakah efektif dan efisien dalam mengontrol piutang menggunakan sistem ODO di PT CGS Indonesia. Metodenya yaitu penulisan artikel menggunakan metode deskriptif, library, research, dan yang terkait dengan pelaksanaan KP. Dalam pelaksanaan kerja praktek, ada tugas-tugas yang harus dilakukan. 1. Mengecek kuantiti stok barang atau material yang ada di warehouse dan mengecek material incoming dan outgoing untuk didata. 2. Melakukan rekap laporan produksi daily. 3. Membuat cost monitoring untuk menentukan plus minus sales yang didapat dalam per hari maupun dalam 1 bulan. 4. Membuat laporan-laporan yang dibutuhkan dalam produksi. 5. Melakukan audit dengan customer terkait new project, misalnya seperti part bar K15P dan holder K15P. 6. Membuat dokumen new project dengan standar-standar dokumen yang dibutuhkan untuk part tersebut. 7. Mencari informasi terkait efektif dan efisien menggunakan sistem ODO dalam mengontrol dan mengerjakan piutang. Dalam pelaksanaan kerja praktek terdapat tugas utama dan tugas pendukung. Tugas utamanya yaitu mencari informasi terkait efektif dan efisien mengontrol piutang menggunakan sistem ODO. Tugas pendukungnya yaitu menginput absensi karyawan PT CGS Indonesia. 2. Meeting dengan customer PT CGS Indonesia yaitu PT AOP Divisi Nusa Metal. 3. Membuat PO inner part untuk proses assembling bar K15P. 4. Mengontrol data stok material yang ada di gudang atau warehouse.
Terdapat permasalahan dan solusi yang ada di PT CGS Indonesia terkait sistem ODO yang digunakan untuk mengontrol piutang. Permasalahannya yaitu satu, sistem error pada sistem ODO. Itu bisa dikarenakan oleh kendala jaringan yang kurang stabil sehingga mengakibatkan error yang dapat memperlambat pekerjaan. Dua, double dalam penginputan data. Itu bisa jadi dikarenakan kurang konsentrasinya dalam penginputan atau kurang teliti dalam pengecekan juga. Adapun solusi dari permasalahan itu sendiri, satu, melakukan pemeliharaan pada sistem ODO sehingga koneksi jaringannya itu stabil. Dua, teliti dalam penginputan data. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu berdasarkan kegiatan kerja praktek pada PT CGS Indonesia, penulis mendapat pengetahuan mengenai efektif dan efisien kontrol piutang menggunakan sistem ODO. Secara keseluruhan dengan menggunakan sistem ini sangat membantu dalam pelaporan keuangan karena dapat menghemat waktu pengerjaan dan dapat mempermudah dalam mengelola arus transaksi dan juga informasi akuntansi bisnis perusahaan. Dalam mengakses piutang pun sangat mudah. Data customer pun sudah ada di dalam sistem tersebut dan nominal yang akan terinvoice pun sudah jelas nominalnya. Tetapi dikarenakan dengan sistem kita harus mempunyai data copy agar tidak terjadi error atau kendala-kendala yang berhubungan dengan jaringan atau hilangnya data dalam sistem. Dan terdapat saran untuk pihak perusahaan maupun pihak kampus. Pertama, bagi perusahaan, sistem yang digunakan dapat ditingkatkan kembali untuk koneksi jaringannya agar tidak ada kendala dalam mengakses sistem, agar dapat efektif dan efisien dalam pengerjaannya. Dan untuk pihak kampus, lebih meningkatkan branding kampus dengan menjaga dan meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik, menjaga hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan pihak kampus agar memperluas hubungan kerja dan memudahkan nanti dalam mencari pekerjaan. Berikut foto kegiatan-kegiatan selama kerja praktek di PT CGS Indonesia. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.